duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Gua deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Kan juga tahu videonya viral banget, yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi. Berikut ini kita dengarkan klarifikasi Fecong yang merupakan kekasih Erika yang namanya terkait akibat kehamilan Erika. Belum ada yang tahu siapa yang pasti menghamili Erika, tapi dengan beredar berita bahwa dirinya terlibat. Berikut kita dengarkan klarifikasinya. Datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Bilang stop normalisasi hamil di luar nikah. I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up? Akhirnya dia membuka. Why? Kalian mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gua as a human being, balik lagi, itu nggak bisa dinormalize. Itu yang menurut gue poinnya harus kalian camkan, bukan normalize perbuatannya. Nope. Yang menurut gue harus ditolak keras adalah pengancaman dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak sana, pihak cowoknya. I'm not gonna say the name, gue gak mau mention juga. Adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Jadi kita nggak mau ngomongin orang dari kata si ini gini loh, kata si ini gini loh. No. Kita punya semua dan juga kita tahu semuanya dari. Selain itu, Bravi yang juga profesi sebagai DJ mengungkapkan bahwa dia mengecam keras parodi dari DJ Panda, Natalie Holzer dan teman-temannya, seorang wanita yang tengah hamil 9 bulan. Semua tertuju kepada DJ Panda yang menghamili Erika, tapi sampai saat ini dia tak mau mengaku dan menganggap itu hanya berita yang digoreng. Salah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Bravi you need to speak up, Bravi you need to speak up, Brav, Ficong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need to cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah aku bisa urus sendiri, gak usah gini-gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini-gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian sudah tahu kan. I'm not gonna say the name, saya lagi gue akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi, tidak objektif kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia gak kuat dan dia meminta bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Karena gue gak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas digituin, gitu dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka, itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika. Gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. Not this. When I start,
I cannot stop. Not, kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai, baru gue akan quit dari game ini. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras. Berikut ini klarifikasi DJ Panda terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Bagian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh. Makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan. Yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Gua deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak kok.